Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihwani fillahi rahimakumullah. Pernahkah kalian semua melihat orang yang sedang menanam pohon? Misalkan saja pohon mangga. Orang yang sedang menanam pohon mangga tentu berharap kelak akan memanen buah mangga tersebut. Mereka yang menanam padi juga demikian, berharap akan mendapatkan padi di kemudian hari. Seperti itu pula kehidupan kita di dunia ini. Kita diperintahkan untuk menanam kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin agar kelak kita di akhirat dapat menuai dan memanen pahala atas semua tanaman kebaikan kita. Hal ini sangat sesuai dengan pesan Rasulullah SAW bahwa kehidupan di dunia merupakan ladang untuk menanam kebaikan tersebut. Kalau yang kita tanam adalah kebaikan, tentu kita akan memanen kebaikan itu pula. Tetapi sebaliknya, jika kita menanam keburukan, maka kita pun juga akan memanen apa yang telah kita perbuat. Maka dari itu, marilah kita renungkan sejenak ihwani fillah. Pada hakikatnya hidup ini hanya sebentar dan sementara. Tidak ada yang kekal abadi di dunia ini. Tidak pula orang yang kuat, orang yang kaya, orang yang cerdas, semuanya akan mati binasa pada waktunya. Maka dari itu sangat sayang sekali jika kesempatan yang sementara ini kita sia-siakan begitu saja. Ini adalah momen bagi kita untuk mencari bekal sebanyak-banyak mungkin agar kehidupan kita di akhirat nanti lebih baik lagi. Lebih-lebih kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi, tidak akan berakhir selama-lamanya. Ihwani fillah, jika kita lihat masih banyak sekali para pemuda di luar sana yang berfoya-foya menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Mereka menghabiskan waktu hanya untuk bermain gadget, bermain TikTok misalkan, sampai lupa waktu sholat, sampai lupa waktu asar, zuhur, maghrib dan lain sebagainya, sampai lupa mengaji, sampai lupa membantu orang tuanya, sampai lupa bersilaturahim dan lain sebagainya. Ihwani fillah, hal tersebut jangan sampai terjadi pada kita semuanya. Kita sebagai seorang pemuda muslim, kita harus memperhatikan kehidupan yang akan kekal abadi, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan mengambil nyawa kita, kapan Allah akan mendatangkan hari kiamat. Kita tidak tahu, semua itu pasti akan terjadi dan kita perlu mempersiapkan. Jangan sampai ketika maut sudah datang, ketika hari kiamat sudah tiba, tetapi kita masih terlena dengan kehidupan dunia, masih berfoya-foya dengan gadget kita, dan lain sebagainya. Ihwani fillahi rahimakumullah, hari kiamat sudah pasti akan terjadi. Ihwani fillahi rahimakumullah, maka itu hari kiamat kali kita yang pasti akan terjadi, itu wajib kita imani. Karena mengimani hari kiamat merupakan rukun Islam yang kelima. Dan ini wajib bagi kita umat muslim. Dan memang Allah Subhanahu wa taala pun juga sudah berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'asu man fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya. Wa annallaha yab'asu man fil kubur, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan siapapun yang ada di kubur. Ihwani fillahi rahimakumullah, kita harus meyakini bahwa hari tersebut akan terjadi, di mana malaikat Israfil akan meniup perompet yang pertamanya. Kemudian semua yang ada di dunia ini hancur porak-poranda. Tidak ada satu pun makhluk hidup di dunia ini yang akan hidup.
semua akan mati, bahkan malaikat pun akan binasa. Ikhwani fillahi rahimakumullah, hal ini tidak perlu kita takuti, tapi perlu kita persiapkan. Ikhwani fillahi rahimakumullah, para ulama mengelompokkan hari kiamat menjadi dua macam. Yang pertama, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro merupakan kiamat yang kecil, seperti terjadinya kematian seseorang, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kiamat kubro, yang mana kiamat tersebut terjadi secara masif. Semua makhluk hidup akan mati kecuali yang Allah kehendaki. Seluruh alam semesta ini akan hancur, lebur, dan lain sebagainya. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Ikhwani fillahi rahimakumullah, kejadian-kejadian atau berita-berita ini perlu kita ambil pelajaran. Jangan sampai kita yang mempunyai ruh ini menyia-nyiakan waktu kita yang ada, sehingga kita lalai, kita rugi, tidak mendapatkan kebaikan apapun dari peristiwa yang terjadi di alam kita saat ini, yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Ikhwani fillah, demikianlah materi pada hari ini. Silahkan dilanjutkan untuk membaca bukunya, untuk memperluas wawasan antum sekalian terkait dengan peristiwa hari